sama-sama kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tinggal menghitung hari lagi, sekitar 24 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Kalau saya ingin bertanya sama bapak-bapak, gimana kira-kira Pak? Senang ini Pak menyambut Ramadan nih? Senang. Senang ya. Alhamdulillah nih di jalur kita ini senang nih. Di luar sana mungkin udah mulai nih, khususnya yang ahli hisab. Tinggal jatahnya 24 hari lagi. Nah, banyak itu. Bapak-bapak pun mulai cemas tuh, aduh, bentar lagi. Nah, tapi kalau kita senang, lalu ada beberapa hal yang ingin kita siapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pertama yang harus kita persiapkan hati, bersihkan hati kita, perbanyak istighfar, khususnya nanti pada malam nisfus Sya'ban. Selanjutnya minta maaf. Berapa kali kita kira-kira minta maaf satu hari sama Allah, minta ampun sama Allah? Banyak enggak Pak? Kalau tadi saja maghrib itu 3 kali kita. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Tidak ada sebenarnya hari khusus, bulan khusus untuk minta maaf. Tapi karena ini menyambut bulan yang suci, maka minta maaf kita. Kalau posisi anak, minta maaf sama ayah. Kalau jauh telepon. Semuanya punya HP yang hadir ini, Pak? Punya ya. Kalau punya cek di situ. Mana tahu ada kawan yang kita singgung perasaannya melalui WA, minta maaf. Kalau memang misalnya masih bisa minta maaf. Terus kalau tak bisa, kalau misalnya kita masih hidup orang tua, ziarah. Ini jangan salah paham. Ziarah ini sebenarnya berkunjung bukan hanya untuk orang mati saja. Datang kita ke rumah ayah mak kita, jauh Pak Ustadz. Kalau jauh telepon. Kalau sudah meninggal, ziarah ke kuburannya. Setelah itu, setelah kita minta maaf, baru senang ini nanti. Terus kalau istri minta maaf dia ke suaminya. Kalau nanti misalnya besok datang bidadari bapak ibu meminta maaf sama bapak, dimaafkan tidak kira-kira? Maafkan. Mana tahu ada yang terselip duit di kantong. Dimaafkan ya? Ya, Dimaafkan. Tuh. Yang jelas seperti itu. Sama tetangga juga seperti itu. Kenapa? Karena kalau nanti kita tidak bermaaf-maafan, ini berat. Ada tradisi kita yang paling salah. Bahasanya, siapa yang paling duluan minta maaf itu yang paling baik. Kita enggak. Pak Ustadz, kami adik-beradik 6. Dia anak yang paling kecil, adik saya. Dia yang minta maaf Pak Ustadz. Enggak. Misalnya saya nih, ada mahasiswa atau mahasiswa saya. Berarti mereka enggak. Siapa yang paling sempat, siapa yang ada waktu, minta maaf lah. Minta maaf. Kalau minta maaf ini betul-betul plong dia. Enggak ada bahasa kita seperti ini. Biar pecah di perut, asal jangan pecah di mulut. Maaf. Oh, tapi di hatinya enggak. Ada satu Pak Ustadz. Enggak bisa aku maafkan Pak Ustadz. Enggak bisa, sakit. Oh, entah kemana-mana sakitnya. Yang jelas minta maaf. Kalau ini sudah selesai, selanjutnya apalagi yang kita persiapkan? Nah, latih puasa. Kalau misalnya ini bulan Sya'ban nih minimal 1 kali, jadilah tes saja. Selanjutnya apalagi? Bagi kita yang sudah tidak punya anak kecil, jauhkan dulu. Khusus menyambut bulan suci Ramadan ini, patung-patung jauhkan dulu.
Ih, patung tak ada di rumah kami Pak Ustadz, boneka. Kalau dia patung, definisi patung itu segala sesuatu yang diukir, ya, dipahat, sempurna dia, tak usah masukkan dulu. Kenapa? Karena ini bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan. Malaikat tak mau masuk ke rumah yang ada di sana patung. Apalagi? Patung apa lagi? Patung pohon. Ada pohon pisang. Pernah saya bertamu ke rumah seseorang. Hebat rumah ibu nih, saya bilang. Saya mau makan pisangnya, rupanya plastik. Itu waktu bulan Ramadan keluarkan. Ya. Terus kalau misalnya boneka gimana Pak Ustadz? Simpan dulu. Kalau misalnya kita tidak punya anak lagi, tidak punya cucu, kasihkan sama seseorang. Tuh. Karena selanjutnya apa lagi yang dijauhkan? Insya Allah tidak ada nih. Kalau kita orang muslim tak mau kita ini. Anjing. Anjing juga tak mau tuh masuk ke rumah kita kalau di sana ada anjing. Tapi kalaupun misalnya kita ada anjing, kata Pak Ustadz dijauhkan bulan Ramadan ini. Jadi 1 bulan tuh tambatnya pula di rumah tetangganya. Jangan. Itu cari ribut itu. Jangan. Taruh lu ke kebun. Ingat ya, yang tak mau masuk malaikat rahmat. Kalau malaikat maut, mau enggak dimasuk? Mau. Ini jangan pula salah paham. Ada ini Pak, kawan saya waktu kuliah balik entah macam mana lah dalam ini. Salah baca dia. Sesungguhnya innal malaikata la tadkhulul fihal bait. Tamasil gitu ininya. Malaikat tak mau masuk kalau di sana ada patung. Jadi 1 patung, yang kedua anjing. Taruhnya anjing Pak depan rumahnya. Kebetulan dia sakit, takut dia yang mati tuh. Jadi saya ditanya, loh kenapa di sini ada anjing? Takut saya mati. Supaya malaikat tak masuk katanya. Enggak. Yang tak mau masuk tuh malaikat rahmat. Kalau malaikat maut masuk. Kalau seandainya malaikat maut tak masuk, bahayalah. Agama di luar kita banyak, sampai setiap rumah patungnya. Tak mati-mati lah orang itu. Enggak. Ya, kalau untuk ini itu. Selanjutnya setelah kita misalnya hindarkan ini, apalagi yang kita persiapkan anggaran makan, anggaran kebutuhan makan pada bulan Ramadan. Ini penting saya sampaikan. Jadi tolong dipersiapkan anggaran kebutuhan biaya makan untuk bulan Ramadan. Masih koma ini, belum titik. Bukan untuk kita, tapi untuk kita berikan kepada orang lain. Gini caranya Pak. Bapak ada, emak udah meninggal, ayah ada udah meninggal. Macam mana cara bersedekah yang baik untuk di bulan Ramadan ini? Cari orang yang puasa. Ya. Siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala puasa itu. Ya. Tanpa ia melakukannya. Seperti itu. Kita niatkan. Kita niatkan ini untuk almarhum mak saya, ini untuk almarhum ayah saya. Oke. Di situ Pak ya. Bahasanya kalau tak bisa misalnya setiap hari, 2 hari sekali. Kalau tak bisa nasi bungkus, beli aqua. Cara yang mula beli aqua. Musola kita ada berapa di sini? 16 musola. Taruhkan saja di situ 1. Nanti itu menjadi membantu kepada almarhum, almarhumah, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Jadi ini saja yang ingin kami sampaikan. Intinya di bulan yang suci ini, sucikan hati, sucikan segalanya. Mudah-mudahan tak ada lagi yang berkurang kita di sini nanti. Bisa semuanya pula nanti kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih bersama, puasa bersama. Ya mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita luruskan niat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa